adik-adik, selamat datang ke ibadah online PKK hari ini. Cikina ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua adik-adik. Terima kasih karena adik-adik semua memilih untuk mengikuti ibadah online hari ini. Baiklah adik-adik, mari kita mulakan ibadah kita hari ini dengan doa. Cuci tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik boleh cari tempat duduk yang selesa, tenangkan hati, dan mari kita dengar cerita firman Tuhan hari ini. Shalom anak-anak. Hari ini kita akan kembali mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, ada sebuah pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian pernah dituduh melakukan sesuatu yang tidak kalian lakukan?
Misalnya, seseorang menuduh kalian menghilangkan barangnya, tetapi sebenarnya adalah orang lain yang melakukannya. Bagaimana perasaan kalian? Terkejut? Marah? Sedih? Atau diam saja? Dalam pelajaran ini, kita akan belajar tentang bagaimana Yesus diperlakukan tidak adil oleh orang-orang. Di Yerusalem, Yesus dibawa kepada Pilatus oleh orang-orang. Orang-orang itu menuduhnya mencoba menyebabkan sebuah pemberontakan dan berkata bahwa Yesus mengklaim sebagai seorang raja. Orang-orang itu juga mengatakan hal-hal lain yang tidak benar. Pilatus ingin tahu jenis raja apa yang dipikirkan Yesus. Ia bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Yesus menjawabnya, "Engkau sendiri mengatakannya." Pilatus tidak dapat menemukan kesalahan apapun di dalam diri Yesus. Ini membuat orang-orang marah. Mereka mengatakan kepada Pilatus bahwa Yesus adalah seorang Galilea. Ketika Pilatus mendengar hal ini, ia mengirimnya kepada Herodes. Herodes senang melihat Yesus. Ia telah mendengar semua tentang mukjizatnya dan berharap bahwa ia suatu hari akan menjumpainya. Ketika itu Herodes bertanya kepada Yesus. Yesus tidak menjawabnya. Herodes dan pasukannya memberi Yesus pakaian yang raja-raja kenakan dan mengejek Yesus. Lalu Herodes mengirim Yesus kembali kepada Pilatus. Pilatus memanggil semua orang lagi dan berkata, "Engkau telah membawa orang ini kepadaku seperti seorang yang telah berbuat jahat kepadamu. Aku telah memeriksa dia di hadapanmu, dan aku tidak mendapati orang ini melakukan hal-hal yang engkau tuduhkan kepadanya. Herodes pun tidak. Aku tidak merasa ia telah melakukan sesuatu yang pantas untuk dihukum mati." Orang-orang tidak setuju dengan Pilatus. Alih-alih mereka memaksa Pilatus membebaskan Barabas, seorang pembunuh, dan menghukum mati Yesus sebagai gantinya. Orang-orang berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Untuk kesekian kalinya, Pilatus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa? Kejahatan apa yang telah ia lakukan? Aku tidak menemukan alasan bahwa ia harus dihukum mati. Karena itu, aku akan memberinya suatu hukuman, lalu aku akan membiarkan dia untuk pergi." Orang-orang terus menuntut agar Yesus disalibkan. Pilatus menyerah terhadap keinginan orang-orang. Pilatus membebaskan Barabas dan menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalib. Pilatus kemudian mencuci tangannya di hadapan orang-orang dan berkata, "Aku tidak bersalah karena membuat orang benar ini dihukum mati. Engkau bertanggung jawab atas kematiannya." Kerumunan orang itu menjawab, "Ya, kami akan menerima kesalahan karena membuatnya dihukum mati." Yesus tahu bahwa ia akan mati pada kayu salib. Yesus dengan sukarela menerima segala sesuatu yang terjadi kepadanya, karena itu adalah bagian dari rencana Bapaknya. Yesus tahu rencana Allah dan menerima apapun yang orang-orang ingin lakukan kepadanya. Kita harus menjadikan Yesus sebagai teladan kita. Jika kita tetap setia, terlepas dari apa yang orang lain katakan atau lakukan, kita juga akan menjadi bagian rencana Allah ketika Yesus datang kembali ke bumi menjemput kita.
Adik-adik, jangan lupa pada bulan 6 kita akan membuat kutipan uang persembahan. Uang persembahan adik-adik akan dikumpul oleh dadi atau mami. Dan ibu bapak boleh berikan kepada mana-mana guru sekolah minggu secara online maupun secara semuka. Terima kasih. Jangan lupa ya adik-adik. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Mari adik-adik kita akan tutup ibadah ini dengan doa. Kita sama-sama kunci tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Engkau telah pimpin kami semua anak-anak sekolah minggu dalam ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sehingga selesainya Tuhan. Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah pada pagi ini agar mereka mengerti apa yang telah disampaikan dalam pembacaan cerita Alkitab dan pujian-pujian yang telah dibawakan oleh guru-guru, juga info kesehatan tentang kesehatan pada pagi hari ini ya Bapa. Dan Tuhan, kami mau tutup ibadah kami pada pagi ini sehingga kami dapat bertemu lagi pada minggu hadapan dalam ibadah PKK SIBS City secara online ya Tuhan. Kau sertai anak-anak sekolah minggu yang ada hari ini, yang melihat ibadah secara online hari ini, juga yang tidak dapat menyertai bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Semua anak-anak yang percaya katakan amin. Ibadah kita sudah pun selesai. Terima kasih kepada adik-adik semua yang setia mengikuti ibadah online setiap minggu dan sehingga selesai. Kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan, hari Ahad, jam 10 ya. Jumpa adik-adik pada minggu hadapan. God bless you.